Iya. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas kembali tentang firman Tuhan. Ya, kali ini saya sudah memakai posisi space yang baru. Dan untuk kali ini saya akan membahas firman Tuhan lagi. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang Nabi Nuh. Ya, kali ini saya mau membahas tentang Nabi Nuh. Kalian mau tahu nggak ceritanya? Oke, sini saya kasih tahu. Ceritanya itu ada di Kejadian 6 sampai Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Wah, panjang, tapi saya akan kasih latar belakangnya. Kalian masih ingat gak cerita minggu lalu? Kain membunuh Habel, Habel pun mati. Adam dan Hawa sedih karena Habel mati. Oleh sebab itu Tuhan kasih anak, ya, sehingga mereka ada keturunan yang namanya Set. Dan keturunannya terus lanjut sampai ada satu buyut-buyutnya itu, ya, moyang-moyang berikutnya itu namanya Nuh. Ya, dia ini manusia yang sangat saleh di depan Tuhan. Ya, kalau kalian baca sendiri keturunan Adam ada di Kejadian 5, saya nggak mau ceritain. Ya, baca saja sendiri. Nanti kalau saya ceritain malah nggak ada waktu. Ya. Nah, di antara seluruh keturunan Adam sampailah kepada keturunan Nuh. Nuh ini adalah seorang yang saleh, ya, di hadapan Tuhan. Dan di antara Nuh ada banyak sekali manusia-manusia yang sudah mulai hidup. Dan manusia-manusia ini hidupnya sangat jahat di depan mata Tuhan. Seperti apa? Mabuk-mabukan, makan, tidur, kawin mengawinkan, dan sebagainya. Pokoknya orang-orang di sebangsa Nuh jahat semua, kecuali Nuh dan keluarganya. Siapa aja sih keluarga Nuh? Keluarga Nuh itu ada Nuh, istrinya Nuh. Habis itu ada 3 anaknya, yakni Sem, Ham, dan Yafet. Serta para istrinya juga. Istri Sem, istri Ham, dan istri Yafet. 8 orang. Dan mereka berdelapan hidupnya baik. Dan mereka sangat baik di hadapan Tuhan. Ya. Kalian tahu, Tuhan ingin menghapuskan manusia dari muka bumi ini karena kejahatannya ternyata sudah terlalu besar. Oleh sebab itu, Tuhan ingin bikin bencana besar untuk menghidupi generasi paling pertama dari manusia itu. Tetapi di antara itu masih ada orang baik, sehingga Tuhan menyuruh Nuh dengan satu perintah, ya, supaya Nuh dan keluarganya selamat. Karena Tuhan merasa dia ini baik, jadi Tuhan bikin perintah. Nabi Nuh buatlah satu bahtera yang besar, panjangnya 350 hasta, lebarnya, ya, lembarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Ya. Terus kamu harus bikin bahtera itu sehasta dari atas dan siapkan pintu pada lambungnya. Dan bahtera itu harus ada 3 lantai, bawah, tengah, atas. Sebab nantinya aku akan mendatangkan air bah. Pokoknya Tuhan ngasih perintah yang berjeber-jeber tentang struktur kapal Nabi Nuh. Pokoknya Tuhan yang jadi arsitek, Nuh tinggal jalanin aja. Jalanin aja eksekusinya. Dan kalian tahu, engkau dan anak-anakmu akan masuk ke bahtera itu. Ya. Lalu nanti yang masuk ke bahtera itu, mau tahu nggak apa aja? Haruslah jantan dan betina. Kalau yang halal itu biasanya 7 pasang. Ya, itu. Jadi pokoknya sepasang demi sepasang harus dibawa laki-laki dan perempuan. Begitu. Ya. Apakah Nuh menurut akan firman Tuhan? Nuh menurut akan firman Tuhan.
Dia membuat semua kapal itu bersama anak-anaknya yang laki-laki, sebab mantunya perempuan semua. Nah, Nuh dan anak-anaknya membuat bahtera, yang lain sedang menyiapkan hewan ternak dan sebagainya. Tetapi di antara itu banyak orang yang menertawakannya. Ah, apaan sih bikin kapal kok di atas tanah? Ah, ini hal yang konyol banget. Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah terpaan orang lain. Terus Tuhan bilang juga, ini kapal udah jadi, yaudah bawa bawa semua hewan yang tidak haram ini, 7 pasang, jantan sama betina, tetapi binatang haram hanya 1 pasang, ya, itu jantan dan binatang. Burung-burung itu 7 pasang, jantan dan betina, supaya hidupnya terpelihara. Sebab sebentar lagi bahtera sudah siap berlayar dan banjir besar akan segera tiba. Habis itu Nuh melakukan akan firman Tuhan, di mana semua hewan dikumpulkan. Yuk daftarin, sapi berapa? Sapi 7 kali 2. Habis itu ayam 7 kali 2. Habis itu hewan kucing 1 kali 2. Babi jelas 1 kali 2. Unta 1 kali 2. Sisanya ada yang 1 kali 2 ya. Kalau burung 1 kali, bukan 1 kali 2 sih, 7 kali 2. Pokoknya semuanya Nuh taat, karena Nuh yakin Tuhan memberikan rencana yang terbaik. Ya, saya nggak bisa sebutin semua hewan di dunia ini apa aja, bisa panjang, sebab banyak jenis hewan-hewan yang ada di muka bumi dari seluruh spesies. Ya, kalau kalian bisa lihat di gambar manapun, di ilustrasi, hewannya banyak. Itu sebagai bukti kalau Nuh benar-benar taat akan firman Tuhan, dan itu lebih niat, sangat niat banget. Ya, gitu. Makanya semua hewan datang ke kapal itu. Setelah itu air bah sudah mulai masuk, dan Nuh sudah berumur 600 tahun alias 6 abad. Dan waktu itu sudah mulai air bergelora dan hujan lebat sudah mulai turun. Maka hari itu juga semua manusia masuk, semua hewan masuk. Ya, gitu. Terus pintunya ditutup. Dulu kan pintunya kan ada di lambung itu, kan ada pintu. Itu kan sebenarnya sebagai pintu masuk bagi semua hewan-hewan, semua manusia yang mau ikut. Ternyata yang ikut cuma 8 orang, sisanya cuma para hewan. Dan yang lain, no, aku nggak mau ikut ke kapal yang hanya berjalan di darat. Ternyata tidak. Kapal itu memang buat jadi perjalanan lautan yang sangat mengerikan, karena itu lautan banjir besar. Ya, maka Nuh naik kapal bersama keluarga dan para hewan di situ. Ya, setelah Tuhan menutup pintu, tuk, langsung berangkat. Hujan turun, air tambah tinggi, tambah dahsyat, dan semua hewan-hewan, orang-orang, dan semua kehidupan yang pertama itu semuanya hancur, mati. Ya, oleh sebab itu Tuhan sudah menghapus semua jenis hewan di bumi yang tidak masuk ke kapal Nuh. Ya, begitu. Dan kalian tahu air bah itu selama 150 hari dan hujannya 40 hari. Ya, gitu. Oke, maka Tuhan mengingat semua makhluk hidup yang tinggal di bahtera itu. Oleh sebab itu banjirnya sudah mulai surut, 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 surut. Dan berkurang terus sesudah 150 hari. Dan akhirnya kapal itu tiba-tiba kandas. Tek! Kandasnya di tempat yang tepat, yaitu Gunung Ararat. Ya, ini kalau kalian penonton Titanic mungkin kalian tahu ya, kapal pernah nabrak balok es. Tapi itu malah tenggelam, itu beda cerita. Tapi Nuh kandas, kapalnya tuh tiba-tiba mentok
di Gunung Ararat. Ini sudah tempat perhentian yang aman. Ya, hujan lebat sudah berhenti, air sudah mulai surut. Ya, terus sudah berhari-hari kemudian Nuh buka jendela. Ya, sebab Tuhan bikin satu jendela. Tuhan suruh bikin jendela. Habis itu Nuh buka jendela, terus Nuh lihat, ini udah selesai belum banjirnya? Sudah bisa keluar. Oleh sebab itu Nuh mengutus burung gagak. Kuak, kuak, kuak. Burung gagaknya gak nemu, gak balik. Nuh ngutus burung merpati. Terus balik lagi, gak dapat apa-apa. Ya. Terus tunggu lagi. Akhirnya sudah tiba. Merpati dilepasin. Terus ketemu satu buah daun, yaitu daun zaitun yang segar. Dan dia udah tahu, wah, ini berarti tanahnya sudah kering. Terus dilepasin burung lagi, mulai saling lepas burung merpati terbang keluar. Ya. Dan setelah semuanya udah kering, benar-benar kering, kemudian Nuh membuka tutup. Ini ternyata bumi sudah mulai kering. Terus akhirnya semua makhluk yang di dalam kapal itu bisa keluar dari bahtera itu. Semuanya bolehlah keluar dari tempat ini dan berkembang biak, ya. Kuasailah bumi ini, ya. Dan Nuh mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Dan Nuh dan Nuh mendapat jawaban di mana Tuhan mencium aroma yang harum dari persembahan itu. Ya. Dan pada akhirnya Tuhan kasih perjanjian bahwa tidak ada lagi yang namanya banjir besar. Sampai selama-lamanya, sampai hari ini belum ada banjir yang sebesar yang saya ceritakan tadi. Sampai hari ini. Dan sebagai bukti kalau Tuhan masih setia, Tuhan kasih tanda pelangi di atasnya sebagai tanda bahwa Tuhan masih sayang kepada Nuh dan keluarga. Baik, sekian firman kali ini. Nah, ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat, yaitu taat akan firman Tuhan, ya. Taat akan firman Tuhan membuat kita hidup selamat, ya. Dan bersama Tuhan kita pasti bisa melewati segala sesuatu asalkan kita percaya dan taat firman Tuhan. Sekian firman kali ini. Saya bilang kita sudah berpisah untuk sementara kayaknya. Dan saya ucapin terima kasih dan sampai jumpa.